Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan akhwat, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Ahad, kita sudah memasuki malam yang ke-28 dari bulan Dzulhijjah 1447 Hijriah. Berarti kita sudah berada di malam Ahad yang terakhir di bulan Dzulhijjah, sekaligus malam Ahad yang terakhir di tahun 1447 Hijriah. Kalau menurut perhitungannya paling lambat malam Selasa, gitu ya, atau paling cepat, ya. Malam ini malam ke-28, malam 29, malam Senin, ya. Jadi paling tidak malam Selasa atau malam Rabu kita sudah akan memasuki tahun baru 1448 Hijriah. Kita penuh harap kepada Allah, semoga waktu-waktu yang terus berlalu silih berganti antara satu tahun ke tahun berikutnya, antara satu bulan ke bulan berikutnya, dan antara satu Jumat ke Jumat berikutnya, bahkan setiap hari yang terus berganti siang dan malam, semuanya menjadi tanda-tanda kebaikan bagi kita, semuanya sebagai saksi-saksi kebaikan bagi kita yang kita harapkan akan menjadi hujah bagi kita di hari kiamat, bahwa kita adalah termasuk hamba-hamba yang tahu bagaimana memanfaatkan waktu dan bagaimana menggunakan waktu ini untuk tujuan diciptakannya kita di muka bumi ini, yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja kita berharap walaupun setiap tahun tantangannya akan terus bertambah, kita berharap semoga kita senantiasa lebih dekat kepada Allah dan lebih baik dari waktu-waktu yang sudah. Karena di antara cita-cita terbesar kita adalah bagaimana kita berjumpa kepada Allah dalam keadaan yang terbaik, ya. Selalu kita berharap semoga hari pertemuan kita kepada Allah, hari wafat kita adalah hari yang terbaik dalam kehidupan kita. Jamaah sekalian, sebagaimana biasanya taklim rutin kita di malam Ahad adalah pembahasan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Pembahasan tentang Riyadhus Shalihin, kitab yang berjudul Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, min kalami Sayyidil Mursalin, yang berisikan sabda dari pemimpin para rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buku ini adalah karya dari Imam besar Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimallahu ta'ala, salah seorang ulama besar kaum muslimin yang wafat tahun 676 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiah. Pembahasan kita dalam kitab ini masih dalam pembahasan tentang bab keutamaan mengucapkan alhamdulillah dan keutamaan bersyukur, ya. Dalam pertemuan kita yang paling terakhir, kita sudah memasuki kitab yang baru, kitab tentang hamdalah dan syukur kepada Allah.
bab tentang keutamaan alhamdu dan asyukur. Kita sudah menjelaskan perbedaan antara alhamdu dan syukur, dan kita sudah sebutkan bahwa di antara keduanya ada keumuman dan kekhususan. Yang mana yang lebih umum dan yang mana lebih khusus? Alhamdukah atau asyukru? Yang mana yang lebih umum sifatnya? Alhamdu atau asyukru? Ya, asyukur, ya, syukur. Karena syukur itu mencakup hati, lisan maupun anggota tubuh semuanya. Adapun alhamdu biasanya identik khusus untuk lisan saja, ucapan kita alhamdulillah. Adapun asyukur maka dia muncul dari hati lalu diteruskan oleh lisan dan dibuktikan dengan anggota tubuh kita, yaitu kita senantiasa patuh taat dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan mengikuti sunnah-sunnah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itulah hamba yang betul-betul bersyukur kepada Allah, hamba yang berhak dikatakan sebagai abdun syakur, ya, abdun syakur, sebagaimana yang Allah sematkan istilah itu kepada sebagian nabi-nabinya. Kita sudah membahas ayat-ayat yang disebutkan oleh Imam Nawawi terkait dengan bab ini, dan kita juga sudah membahas satu hadis terkait dengan bab ini, yaitu hadis yang ke-1393, gitu ya. Ya. Sekarang kita masuk ke hadis berikutnya. Tidak banyak hadis yang ada dalam bab ini, yang insyaallah kita akan sempurnakan, kita selesaikan pada malam hari ini. Hadis yang ke-1393, kata Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala, wa anhu, ya sama ya, di 1394. Ya. Wa anhu, dan darinya, maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari perawi yang sama, sahabat yang sama, sahabat yang sebelumnya meriwayatkan hadisnya. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu amrin, setiap urusan, zibalin, yang memiliki kepentingan atau urusan yang penting, urusan yang besar, la yubda'u fihi bilhamdulillah, tidak dimulai dengan ucapan alhamdulillah, fahuwa aqta'u, dia terputus, ya, amalan itu amalan yang terputus. Di sini Imam Nawawi mengatakan hadisun hasan, hadis ini adalah hadis yang hasan, rawahu Abu Daud wa ghairuhu, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang selainnya. Maksud beliau dan selainnya ini juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Ibnu Sunni dan yang lain-lainnya. Hadis ini walaupun disebutkan oleh Imam Nawawi sebagai hadis yang hasan, sebenarnya hadis ini memiliki kelemahan, ya. Hadis ini memiliki kelemahan sebagaimana yang diisyaratkan dan disebutkan oleh Imam Abu Daud sendiri, juga Imam Baihaqi dan Imam Ad-Daraqutni. Dan ada hadis yang mirip dengan ini, yaitu kullu amrin zibalin la yubda'u bil bismillah atau bil bismillahirrahmanirrahim, bil basmalah, fahuwa aqta, setiap urusan yang penting yang tidak dimulai dengan ucapan basmalah maka dia aqta, terputus. Dalam sebagian riwayat abtar,
Apa itu abtar? Terputus juga ya. Jadi inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwa abtar. Apa itu abtar? Terputus dari rahmat. Terputus. Dalam sebagian riwayat ajzam itu jazma yang buntung ya, yang terputus juga. Jadi ada dua hadis yang mirip tentang masalah ini, yang intinya bahwa semuanya terputus, yaitu amalan yang tidak didahului dengan basmalah atau amalan yang tidak didahului dengan hamdalah, maka dia terputus dari rahmat atau dari berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua hadis ini sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama kita atau sebagian ulama kita, ya Ibnu Shalah dan yang lainnya juga sudah mengisyaratkan bahwa ada beberapa riwayatnya tapi sanadnya tetap lemah. Namun demikian maknanya diterima. Karena itu ulama menyebutkan bahwa untuk urusan-urusan penting, dan yang dimaksudkan urusan-urusan penting ini adalah urusan-urusan ibadah, masalah-masalah ibadah yang kita perlukan, maka seyogyanya kita dahulukan atau kita memulai amalan kita itu dengan ucapan bismillah. Tapi di sini ucapan apa? Alhamdulillah. Biasanya alhamdulillah itu kita ucapkan di awal atau di akhir? Ya, di akhir. Kapan kita baca alhamdulillah di awal? Kalau berdoa, Masya Allah. Kalau ya berdoa, apalagi kalau setelah minum, enggak, yang memulai. Apa? Salat. Alhamdulillah. Iya. Atau kalau kita bicara ya, memulai pembicaraan, khutbah atau memulai pembicaraan, tadi kita mulai dengan alhamdulillah ya, setelah kita ucapkan salam kita mengatakan alhamdulillah. Ya. Memang dalam sebagian riwayat disebutkan kullu khutbatin, setiap khutbah la yubda'u bilhamdulillah, tidak dimulai dengan ucapan alhamdulillah, fahuwa aqta atau fahiyah aqta. Setiap khutbah yang tidak dimulai dengan alhamdulillah, maka sebenarnya kaidahnya kalau dia adalah amalan-amalan, memulai amalan-amalan memang umumnya dimulai dengan basmalah, bismillah ya. Kita mau makan, kita minum, kita mau melakukan apa saja aktivitas kita memulai dengan ucapan basmalah, dan kita akhiri biasanya dengan ucapan syukur alhamdulillah. Tapi untuk amalan seperti doa dan seperti berbicara, khutbah, maka didahului dengan hamdalah ya, alhamdulillah. Bahkan ada khilaf di kalangan ulama kita, khutbah Idul Fitri dan Idul Adha ya, sebenarnya yang ada khilaf tentang Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun khutbah Jumat dan khutbah-khutbah yang lainnya dan pembicaraan-pembicaraan yang lainnya, sepatutnya kita dahulukan ucapan alhamdulillah, kecuali khutbah Id. Karena untuk khutbah Id dalam sebagian riwayat ya, riwayat Ibnu Majah disebutkan, walaupun ada kelemahannya, bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memperbanyak takbiran pada waktu khutbah Idnya. Dan sebenarnya memperbanyak takbiran tidak ada ketegasan bahwa dia menjadi hal yang paling pertama kali diucapkan. Dan hadis-hadis yang lain kebanyakan menunjukkan bahwa tetap mendahulukan alhamdulillah dalam setiap khutbah. Makanya sebagian ulama kita, sebagian ya, kalau jumhur fuqaha memang menganjurkan untuk memulai dengan takbir ya, kalau khutbah Id, walaupun tetap ada alhamdulillahnya.
Tapi kalau seperti Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dan juga guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpegang kepada dalil bahwa hukum asal tetap dalam khutbah Id pun kita dahulukan dengan alhamdulillah, lalu setelah itu kita memperbanyak ucapan takbiran, karena tidak ada hadis yang marfu' sampai kepada Rasulullah yang tegas mengatakan bahwa kecuali khutbah Id, ya, kecuali khutbah Id. Intinya dalam pembicaraan dan khutbah kita dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah dulu, ya, alhamdulillah. Dan ini yang dimaksudkan dalam hadis kita ini, bahwa dalam urusan-urusan yang penting ketika kita mau mulai pembicaraan kita, khutbah kita, ceramah kita, atau majlis-majlis kita, ketika kita membukanya sepatutnya kita mendahulukan ucapan alhamdulillah. Dan ini salah satu dari keutamaan ucapan alhamdulillah. Dan kata-kata bahwa fahuwa aqta, dia akan hilang atau terputus keberkahannya, ini memberikan kepada kita catatan penting bahwa dalam segala aktivitas kita seharusnya yang kita tuju, seharusnya yang menjadi harapan kita adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun usaha kita, apapun aktivitas kita, kita ingin keberkahan. Makan kita agar makan ini berberkah, bukan sekedar enak, bukan sekedar menguatkan diri kita, tapi bagaimana berkah dari Allah. Kita perlu ya ucapkan basmalah dan kita perlu bersyukur kepada Allah. Demikian pula untuk minum kita, tidur kita, semua aktivitas kita seharusnya termasuk dalam mencari nafkah. Ya, ini sangat penting. Mencari nafkah itu adalah yang paling penting, adalah keberkahannya, agar harta kita itu harta yang memang berberkah di sisi Allah, bukan sekadar banyaknya, tapi harta yang menjadikan kita bersyukur kepada Allah, harta yang menjadikan kita merasa serba cukup walaupun mungkin terbatas menurut sebagian orang, dan harta yang menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang kadang hartanya kelihatan begitu banyak dan dia tidak pernah merasa cukup, dan hartanya menjadikan dia lebih jauh dari Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada berkahnya, hilang berkahnya. Boleh jadi salah satu sebabnya adalah lupa selalu memulai aktivitasnya dengan alhamdulillah atau dengan basmalah, ya, dengan ucapan basmalah atau alhamdulillah. Ini hadis yang penting, ya, terkait dengan keutamaan alhamdu dan keutamaan basmalah. Sekali lagi, walaupun lemah dari segi sanad, tapi insyaallah maknanya benar dan telah diterima pengamalannya oleh para ulama-ulama kita secara umum. Wallahu a'lam. Sebagian ulama kita mengatakan terkait dengan basmalah, seandainya pun lemah, dan memang lemah dari segi sanad, kullu amrin zibalin la yubda bi basmalah fahuwa aqta au ajzam au abtar. Tapi kita punya contoh memulai sesuatu dengan ucapan basmalah. Apa contoh kita? Contoh kita adalah Al-Quran. Allah memulai Al-Qurannya dengan basmalah, ya. Kemudian contoh dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau ketika menulis surat kepada raja-raja, pemimpin-pemimpin yang mau didakwahi masuk Islam, beliau memulai dengan basmalah, ya. Dan Allah telah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Itu dalil-dalil, ya. Jadi seandainya pun ini tidak kita gunakan karena kita anggap lemah dari segi sanad, kita punya dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya memang basmalah disyariatkan untuk diucapkan pada saat memulai aktivitas. Adapun tentang alhamdu, walaupun ini lemah, tapi kita punya dalil bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam setiap khutbah beliau selalu mengatakan alhamdulillah, ya. Makanya kalau kita baca semua khutbah Rasulullah yang disebutkan oleh para sahabat, fahamidallaha wa asna alaihi, ya, diucapkan secara umum, mengucapkan alhamdulillah, ya. Dalam sebagian riwayat mengucapkan khutbatul hajah umpamanya, dan ada mungkin juga alhamdulillah yang lainnya. Jadi segi amalan diterima, ya, dan ada contoh praktek langsung dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Ya, itu kaitannya dengan hadis ke 1394. Adapun hadis berikutnya, hadis yang ke 1395, wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari sahabat yang berkunyah dengan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sahabat yang bernama Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza mata waladu al-abdi, jika meninggal dunia anak dari seorang hamba, qala Allah taala li malaikatihi, Allah akan berkata kepada malaikatnya, padahal Allah Maha tahu. Allah mengatakan kepada malaikatnya, qabattum walada abdi, seakan-akan bertanya, qabattum walada abdi, apakah kamu telah mencabut nyawa dari anak hambaku? Fayaqulun, malaikat berkata, na'am, iya. Fayaqul, maka Allah bertanya lagi, qabattum samarata fuadih, kamu mencabut samarah fuadih. Apa samarah fuadih? Samarah buah, fuad hati, buah hatinya, ya, kesayangannya. Ini ungkapan bahasa Arab yang juga diartikan sama dalam bahasa kita, buah hati, ya, kesayangan. Tapi tidak semua seperti itu, ya. Seperti apa? Oleh apa bahasa apa? Buah tangan, ya. Samratul yad. Kayaknya tidak dikenal dalam bahasa Arab itu, ya. Jadi pernah waktu kami masih kuliah di Libya, ya, sebelum ke Madinah, ada pelajaran ta'bir. Ada salah seorang dari teman kami mahasiswa bilang, jaa abi minas safar wa jaa bi thamaratil yad, ya. Jadi pulang bapak saya dari safar dan dia membawa samaratul yad, ya, buah tangan, ya. Maksudnya oleh-oleh, ya. Syekh bilang, apa itu maksudnya samaratul yad? Bagaimana samaratul yad? Ya, tangan ada buah-buahnya, ya. Padahal maksudnya oleh-oleh, ya. Jadi tidak semua ungkapan-ungkapan yang kita kenal dalam bahasa Indonesia bisa kita langsung Arabkan, ya, karena masing-masing punya istilah, ya. Tapi kalau ini betul, ya, buah hati memang dikenal, ya, dalam bahasa Arab, samaratu al-fuad, buah hati. Jadi kalau oleh-oleh bilang saya hadayah safar, hal jitum bi hadayah safar, ya. Ada hadiah-hadiah safarnya, ya. Qabattum samarata fuadih, Allah mengatakan kepada malaikat, kamu mencabut buah hati hambaku, artinya anak kesayangannya. Fayaqulun na'am, malaikat mengatakan iya. Padahal tentu saja malaikat ini melaksanakan hal ini atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Fayaqul madza qala abdi, Allah mengatakan kepada sang malaikat, apa yang dikatakan hambaku ketika kamu mencabut nyawa anak kesayangannya? Fayaqulun, malaikat mengatakan, hamidaka wastarja'a, ya. Apa dikatakan hamba ketika anaknya yang disayanginya, dicintainya meninggal dunia? Dia memujimu, hamadakah, wastarja'ah, dan mengucapkan istirja'. Apa itu istirja'? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja', kita semua milik Allah, inna lillah, kita semua miliknya Allah, wa inna, dan semuanya kita ilaihi raji'un, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqulullahu taala, maka Allah mengatakan ketika mendengarkan jawaban malaikat tentang respons, ya, tanggapan, ucapan dari hamba ketika anaknya dicabut nyawanya, meninggal dunia, kata Allah, ibnu li abdi baitan fil jannah, bangunkan untuk
hambaku itu rumah di surga. Rumah di surga maksudnya istana ya, kalau bahasa kita istana di surga. Wasammuhu baital hamdi, dan namakan istananya istana alhamdu ya, istana alhamdu. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi, wa qala hadisun hasan, dan beliau mengatakan hadisnya adalah hadis yang hasan. Ya. Hadis ini sebenarnya sudah pernah kita bahas. Hadisnya bernomor 922. Ya, jadi sekitar 400 hadis sebelumnya. Ya. Tapi mungkin masih banyak yang belum ikut ya, dan yang ikut juga sudah lupa-lupa. Ya, maka tidak apa-apa ya, kita bahas sedikit hadis ini. Ada beberapa pelajaran yang penting untuk kita ambil dari hadis ini. Ya, sekali lagi hadis ini dicantumkan Imam Nawawi dalam bab berjudul tentang keutamaan ucapan alhamdu. Ya, ucapan alhamdu. Hadis ini hikayat cerita dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang dialog antara Allah dan malaikatnya, di mana ketika ada anak hamba ya, anak hamba di sini tidak disebutkan apakah anaknya belum balik atau sudah balik. Dalam sebagian riwayat biasanya keutamaan seperti ini adalah ketika anak yang dicabut nyawanya anak yang belum balik, lalu bisa diterima dengan penuh ketabahan oleh sang hamba. Bisa dia bersabar dan ridho akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan mendapatkan keutamaan. Bahkan dalam riwayat, kalau anak perempuan 2 ya, apalagi 3, dan tidak disebutkan kalau 1, tapi sebagian ulama mengatakan juga walaupun cuma 1, kalau meninggal dunia sebelum usia balik dan orang tuanya bisa ridha terhadap hal tersebut, maka dia akan menjadi sitar yang menjadi penghalang dari api neraka bagi kedua orang tuanya. Dan dalam sebagian riwayat yang lain, jika ada 3 anak kita yang meninggal dunia sebelum usia balik dan kita bisa tabah menerima takdir tersebut, maka 3 anak kita itu akan menunggu kita di pintu-pintu surga. Min ayyi abwab al-jannati sya'a yadkhul. Anak-anak kita yang 3 itu akan menanti kita di hari kiamat di surga Allah, dan terserah pintu surga mana yang kita mau masuki. Ya, ini diantara hamba-hamba yang akan mendapatkan kehormatan, pilih pintu mana saja yang dia inginkan. Ya, karena umumnya manusia itu akan masuk entah melalui pintu solat, kalau dia paling istimewa solatnya, atau melalui pintu jihad, atau melalui pintu sedekah, atau melalui pintu rayyan, atau 4 pintu yang lainnya yang tidak disebutkan namanya. Masing-masing akan masuk surga lewat pintu yang dimana ibadahnya paling menonjol di situ. Tapi ada hamba-hamba Allah yang diistimewakan mendapatkan kehormatan, tinggal pilih pintu mana yang dia mau masuki. Bisa semuanya, semua pintu terbuka untuk dia, terserah dia pilih. Ya, di antaranya Abu Bakar radhiyallahu anhu yang semacam itu. Tapi di antara orang yang semacam itu adalah mereka-mereka yang ditinggal mati oleh anak-anaknya di usia sebelum balik, karena biasanya pada saat itu dia masih sangat suka-sukanya, cintanya ya begitu besar, masih lucu-lucunya, dia betul-betul menjadi buah hati bagi kita. Lalu ternyata dipanggil oleh Allah, ini ujian cobaan yang sangat besar. Ketika kita bisa bersabar, maka akan mendapatkan keistimewaan seperti itu. Hadis ini tidak menyebutkan apakah dia sebelum balik atau sesudah balik. Karena sebagian ulama kita mengatakan boleh jadi berlaku secara umum. Ya, entah anak kita sudah balik atau belum, selama dia dipanggil oleh Allah meninggal dunia sebelum kita, maka Allah akan bertanya kepada malaikat-malaikatnya. Pertanyaan seperti tadi, ya. Jadi Allah sering bertanya kepada malaikatnya, padahal Allah Maha tahu, ya. Sebagaimana ketika ada dialog antara Allah dan malaikatnya tentang
majlis-majlis ilmu yang dihadiri oleh para malaikat, apa yang diinginkan pada orang-orang yang hadir di majlis ilmu. Mereka menginginkan surgamu ya Allah. Apakah mereka pernah melihat surga? Belum ya Allah. Gimana kalau mereka sudah pernah lihat surga? Tentu mereka makin besar keinginannya dan kerinduannya untuk bisa masuk surga ya Allah. Dari apa mereka minta perlindungan? Dari neraka-Mu ya Allah. Apakah mereka pernah melihat neraka-Ku, kata Allah? Belum ya Allah. Gimana kalau mereka pernah melihat? Maka kata malaikat, tentu mereka akan bertambah banyak permintaannya untuk dijauhkan dari api neraka-Mu ya Allah. Dan Allah akan memberikan hamba-hamba tersebut apa yang diinginkannya. Dialog dari Allah kepada malaikatnya. Ini juga Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikatnya, padahal Dia Maha tahu terhadap segala perbuatan-perbuatan malaikatnya, dan semua yang dilakukan malaikat atas izinnya, ya, karena malaikat tidak akan bergerak sama sekali kecuali atas izin dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan bahwa seorang yang ketika anaknya meninggal dunia mengatakan dua hal, ya. Kalau inna lillahi wa inna ilaihi rajiun mungkin sudah biasa, ya, sudah biasa, wajar, dan itu perkataan umumnya kita. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu perkataan setiap orang yang terkena musibah. Hamba-hamba yang Allah akan mengatakan ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika hum al-muhtadun. Tapi ini pun tidak semua orang yang mendapatkan jaminan ini, karena yang akan mendapatkan jaminan adalah orang yang begitu mendapatkan musibah, alladzina idza asabatuhum musibah qalu. Allah tidak mengatakan faqalu atau summa qalu. Orang yang ketika dapat musibah langsung mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kesabaran itu, kata Rasulullah, fi sadmatil ula, ya. Beliau pernah melewati ada seorang ibu yang berada di kuburan anaknya. Lalu Rasulullah melihat orang itu begitu sedih. Rasulullah mengatakan isbiri, sabar. Sang ibu tadi tanpa menoleh dan tanpa tahu siapa yang tegur, dia mengatakan bahwa kamu tidak rasakan apa yang saya rasakan, ya. Kan biasa gitu ya, orang kalau dinasihati dia bilang kamu pintar nasihati karena kamu belum merasa, ya. Kalau kamu sudah rasa, kamu juga akan sedih, ya, seperti apa yang saya rasakan. Dia tidak tahu bahwa yang menegur nasihati adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pergi, ya, karena biasanya kalau orang semacam ini belum pas hatinya, belum bisa menerima nasihat, dikhawatirkan kalau dinasihat tambah lagi, maka Rasulullah tinggalkan. Lalu sahabat datang dan mengatakan bosnya yang tadi nasihati kamu adalah Rasulullah. Maka dia sangat menyesal, malu dan menyesal dan takut, lalu menyusul Rasulullah dan mengatakan saya siap bersabar ya Rasulullah, dan mohon maaf saya tidak tahu bosnya yang tadi yang tegur adalah engkau, dan saya sekarang siap bersabar. Kata Rasulullah, innamas sabru fis sadmatil ula. Kesabaran itu yang dituntut pada goncangan yang pertama. Artinya kalau sekarang barusan kita minta maaf, sekarang saya sudah bisa bersabar. Setelah kita selama ini meratap dan meratap, ya kan ada orang bilang biarkan saya dulu meratap 3 hari 3 malam. Nanti setelah itu insya Allah saya bisa bersabar. Itu tidak dikatakan bersabar. Innamas sabru fis sadmatil ula. Kesabaran itu diuji pada goncangan yang pertama. Begitu tiba ujian musibah, kita langsung mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang itu dinamakan orang yang apa? Orang yang bersabar. Nah, adapun hadis kita ini bukan sekedar maqam as-sabar. Ini makamnya ini, kedudukannya ini bukan cuma kedudukan orang yang bersabar, tapi makamnya ini orang yang ridha, orang yang lebih di atas daripada bersabar. Dia bahkan ridha dengan keputusan Allah. Kan kalau biasanya sabar itu, sabar yang semacam ini sabar apa namanya? Sabar yang apa? Ittirari, sabar yang darurat, ya, sabar yang terpaksa. Karena biar kita nangis-nangis,
tidak akan kembali anak kita, tidak akan hidup. Ya. Biar kita tidak mau bersabar, tidak akan kembali. Tambah dosa juga bahkan. Makanya orang dia bilang, ya apa boleh buat, sabar saja. Ya. Ini namanya as-sabrul ittirar, dapat pahala juga. Tapi yang lebih tinggi dari itu adalah orang yang bukan cuma bersabar, tapi langsung prasangka baik kepada Allah. Bahkan menerima, bahkan mengucapkan alhamdulillah. Ini yang tinggi nih kedudukannya, dan ini yang disebutkan dalam hadis ini. Bukan sekedar mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi dia mengucapkan sebelumnya alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bukan karena tidak sayang sama sang anak, bukan karena tidak punya perasaan, tapi karena dia punya prasangka yang baik kepada Allah, bahwa setiap apa yang Allah putuskan itu baik. Ya. Kita selalu bilang apa? Bahwa setiap putusan Allah adalah terbaik. Ya. Apa yang ditakdirkan oleh Allah terbaik bagi kita. Maka ini orang-orang yang mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Siapkan ya diri kita untuk ini. Ketika dan ini walaupun ini adalah konteksnya dalam persoalan kematian anak, namun ini juga bisa kita bawa kepada setiap musibah yang menimpa kita. Kita mengatakan alhamdulillah ala kulli halin, segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Ya, maka ini insyaallah dia berpindah dari maqam as-sabr kepada maqam ar-ridha. Ya, maqam yang lebih tinggi, yaitu maqam kedudukan ridha terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang semacam ini nanti akan kita saksikan di surga. Ya, semoga kita semuanya adalah penghuni surga. Ya, amin. Ada di antara hamba-hamba Allah yang punya istana khusus, namanya istana Alhamdu. Ya, kalau kelak kita masuk surga dan kita lihat ada istana Alhamdu, kita bilang, oh inilah yang pernah disebutkan oleh Rasulullah. Ini pasti orang yang waktu meninggal anaknya dia bersabar. Bahkan dia mengatakan alhamdulillah. Ada yang bertanya, gimana Ustaz? Dulu saya belum pernah dengar hadis ini. Waktu saya meninggal anak saya cuma bilang innalillahi, tidak sempat bilang alhamdulillah. Bisakah saya berdoa dan ada lagi anak saya meninggal supaya saya bilang alhamdulillah nanti dan bersabar? Gimana menurut antum? Ya. Jadi dulu belum sempat dengar hadis ini. Jadi waktu itu cuma innalillahi wa inna. Paling kesempatan juga ya punya istana yang namanya alhamdulillah di surga. Apakah bisa saya berdoa, ya Allah matikan lagi anakku ini ya, supaya saya bilang bisa mengatakan alhamdulillah dan innalillah? Apa jawabannya? Tidak ya? Tidak ya. Kita tidak minta-minta, tidak boleh minta-minta musibah. La tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian minta pertemuan dengan musuh. Was'alullahal afiyah, dan mintalah pemaafan dari Allah dari ujian dan musibah. Tapi wa idza laqitumuhum fasbiru, tapi kita minta kepada Allah kapan datang ujian itu, ketemu dengan musuh, pantang mundur, kita siap menghadapinya. Maka kita juga gitu, bahwa kita tidak boleh minta-minta ya musibah pada diri kita, tapi kita minta agar kita diberikan kekuatan dan keadaan yang terbaik pada saat musibah datang menerpa kita. Yang terakhir, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, hadis yang ke-1396. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yarda, sesungguhnya Allah sungguh-sungguh sangat ridha, anil abdi, kepada seorang hamba, yakulul akalah, yang ketika dia makan satu makanan, fayahmaduhu alaiha, lalu dia memuji kepada Allah atas makanan yang dia nikmati tersebut, wa yashrabu syarbah, lalu dia meminum minuman, fayahmaduhu alaiha, lalu dia memuji Allah atas nikmat minuman tersebut. Rawahu Muslim, hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Hadis ini juga sudah pernah kita bahas, tapi hadisnya bernomor 140 ya, 140. Ini hanya minas sabiqin al-awwalin ini yang dapat ini ya. Sekarang kita hadisnya 1396. Ini hadis 140. Secara singkat, hadis ini jemaah sekalian menjelaskan kepada kita juga di antara amalan yang sangat dianjurkan untuk kita banyak mengucapkan alhamdu adalah pada saat kita makan dan minum ya. Dan ini kata-kata akla itu artinya satu makanan. Jadi puji Allah Subhanahu wa taala, perbanyak puji-pujian. Satu makanan kita bilang alhamdulillah. Kita makan hari ini apa saja makanan kita ucapkan alhamdulillah. Mungkin ada makanan yang lain kita ucapkan alhamdulillah. Minuman juga, minuman kita minum air putih ya, air mineral kita mengatakan alhamdulillah. Kita minum apa saja kita ucapkan alhamdulillah. Karena kita tidak akan mungkin bisa menikmati seteguk air pun ya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan biasanya kalau kita melakukan sesuatu yang menjadi rutinitas kita, kebiasaan kita seakan-akan mengatakan memang dia suatu hal yang sudah wajar, biasa. Memang sudah menjadi kebiasaan saya. Kita sampai lupa bahwasanya tidak mungkin kita bisa menikmatinya, tidak mungkin bisa hadir di tengah-tengah kita kecuali atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap selalu hadirkan hal tersebut, bahwa datangnya minuman kepada kita, mampunya kita mengonsumsi makanan itu karena nikmat Allah. Karena ada juga di antara kita, subhanallah, ya, kadang kita mengalami satu masa keadaan di mana ketika kita sakit, orang pada datang dengan berbagai macam makanan kepada kita. Orang datang dengan berbagai macam minuman kepada kita. Kita tidak bisa menikmatinya, ya. Kita tidak bisa, kita mungkin cuma merasakan minuman yang lewat infus tersebut. Kita tidak bisa mencicipi apa-apa, ya. Maka harus kita sadar bahwa segala sesuatu yang kita rasakan nikmatnya hari ini datang dari Allah. Perbanyak alhamdulillah. Dan Nabi mengatakan walhamdulillah tamlaul mizan, ya. Ucapan alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan amalan kita di hari kiamat, ya. Orang mungkin di antara kita hal yang paling istimewa yang menyebabkan amalannya berat dan penuh amalan timbangannya di hari kiamat adalah seringnya mengucapkan alhamdulillah. Walhamdulillah tamlaul mizan. Sekiranya ini Allahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Dengan ini alhamdulillah satu bab lagi telah kita selesaikan, ya, dan insyaallah berikutnya nanti kita akan bahas tentang masalah salawat, ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.